Hai semuanya. Nah, untuk trik kali ini aku khususin buat video ini untuk teman-teman yang cari kerja. Nanti teman-teman praktekin trik ini, saya yakin bulan ini, bulan depan atau enggak 2 months later, 2 bulan yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang, teman-teman udah punya kerjaan. Tapi harus dipraktekin, oke? Karena sebenarnya semua orang bisa ngelakuin ini. Jadi yang saya percaya adalah pekerjaan itu nggak susah dicari, kita aja yang nyarinya itu cuma di situ-situ aja, nggak explore lebih banyak lagi kayak gitu, lebih lebih luas lagi. No. Jadi sebenarnya bukan pekerjaan yang susah, cuman kita aja yang langkahnya cuman baru coba sekali udah nyerah kayak gitu. Nah, di sini juga trik Bu Guru ini akan ngebantu kalian untuk tidak panas-panasan seperti video-video yang kita lihat di social media yang harus antri ribuan orang segala macam itu enggak. Ini akan ngebantu kalian itu cari kerja dengan sangat elegan kayak gitu, right? So first trick that you should to do is siapin CV kalian. Entah kalian mau lulusan SMA, saya yakin semua orang cerdas. Apalagi kalian, gen-gen yang sekarang tuh, generasi yang sekarang, I think you are very smart guys untuk manfaatin HP kalian. Persiapin CV, itu paling penting. Entah walaupun kalian cuma lulusan SMA, bisa kok itu kalian taruhin pengalaman kalian sekolah di mana, atau keahlian kalian tuh apa aja. Lulusan S1, apalagi lulusan S1 tuh ngeri sih. Lulusan S2 sebenarnya kita udah nggak usah terlalu khawatir ya kalau lulusan S2, karena kita di lulusan S2 itu udah bisa nyari apa ya, cepet sih. Jadi kalau kita kayak ngerasa ada longgar waktu, pasti kita akan nyari kerjaan sampingan guys, dan itu semua bisa kita kerjain online kayak gitu. Nah, tips ini memang aku khususin buat teman-teman ya. Jadi dilakuin biar bulan ini atau bulan depan atau 2 bulan yang akan datang kalian udah kerja. Entah itu kerja online, entah itu kerja yang langsung ke perusahaannya. Kalau tipe saya dua-duanya, tergantung kebutuhan. Kalau saya kepepet ya, saya lakuin aja. Kalau saya perlu uang ya saya nyari tambahan, entah itu tambahan online ataupun yang face to face langsung sama orang. Nah, oke. Next. Apalagi tadi, lupa deh sama bilang apa. Nah, yang pertama adalah kalian bikin CV. Udah kan tadi saya sebutin bikin CV itu wajib banget. Yang kedua, ini saya selalu lakuin dulu ya sebelum saya kerja tetap. Sebelum saya kerja tetap saya lakuin yang trik yang kedua ini, yaitu saya download beberapa aplikasi untuk yang penyedia kerja. Contoh, Glints, Jobstreet, Kita Lulus, Flinder, saya lupa juga nama aplikasinya. Intinya, ketika kalian go to Google, you click it, kalian klik di Google, kalian type jurusan kalian itu apa. Contoh kalian lulusan kedokteran, ya udah cari di sana kerjaan yang lulusan kedokteran. Atau kalian baru lulus SMA mau kerja di toko baju, ya tulis di sana karyawan toko baju kayak gitu. Pekerjaan karyawan toko baju. Terus yang lulusan S1 yang dari pendidikan, entah dari akuntan atau dari ekonomi, dari matematika, dari segala jurusan. Ini enggak akan terbatas untuk jadi trik ini untuk teman-teman yang emang belum punya kerja dari semua jurusan kalian yang ada di dunia ini malah ya. Jadi oke. Yang paling saya saranin adalah Glints, Jobstreet, or LinkedIn. Actually LinkedIn itu benar-benar udah nggak asing lagi buat kita. Cuman yang paling gacor menurut saya ya selain LinkedIn itu ada Glints. Glints ini waktu itu saya coba 2022 dan itu saya dapat 6 panggilan interview guys, 6 panggilan interview sekaligus di bulan yang sama. Tapi tahu 3-nya saya 5-nya saya tolak dengan kata-kata yang memang saya tidak bisa untuk menghadiri interview itu, dan saya hanya menerima 1 undangan interview yang memang sesuai dengan jurusan saya, passion saya, gajinya juga oke. Jadi saya langsung hadiri yang 1 itu doang, right? Nah, di Glints ini ataupun di Jobstreet ini, mereka udah punya rentan gaji yang kalian akan dapat. Terus spesifik skillnya yang
spesifikasi pekerjaan yang akan kalian lakukan ketika sudah kerja di perusahaan itu atau di tempat itu, udah ada juga penjelasan di sana. Misalnya pagi, sorry, misalnya melayani pelanggan, atau di sana misalnya kalau guru bertanggung jawab atas pelajaran matematika kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Jadi deskripsi dari pekerjaan itu udah ada, udah jelas. So kalian bisa seleksi dari deskripsi pekerjaan itu sendiri. Nah, untuk gaji memang di sana mereka udah punya rentannya masing-masing, jadi nggak perlu khawatir nanti saya digaji berapa sih. Di sana juga nanti akan ada proses interview ya kan guys ya. Walaupun misalnya di websitenya dia bilang 3,5, bisa aja kalau ketika interview mereka tercengang dengan jawaban kalian, dengan CV kalian, dengan sertifikat yang dipunya, dengan pengalaman yang dipunya, bisa jadi 4 juta, bisa aja jadi 5 juta, bisa jadi 6 juta. Banyak hal yang bisa terjadi di kalau masalah gaji. Jadi jangan jangan nyerah dulu, jangan pesimis dulu. Pakai aplikasi-aplikasi online untuk cari pekerjaan. Dan itu sekarang banyak banget. Sebenarnya itu hanya modal kemauan aja sebenarnya teman-teman. Contoh kayak saya aja, kalau misalnya saya ngerasa, wah ini kok agak seret ya, susah misalnya udah tengah bulan udah habis nih gaji pokok misalnya. Udah saya nyari kerjaan sampingan ya online kayak gitu. Cari yang mungkin bisa dikerjain sehari doang atau bisa dikerjain 1 minggu, itu yang khusus untuk ngetik lah atau yang lain-lainnya. Jadi kalau saya emang bener-bener make aplikasi-aplikasi ini untuk nyari pekerjaan paruh waktu online. Nah, buat teman-teman juga bisa nyari yang online ataupun yang langsung datang ke perusahaannya. Ini adalah tips buat teman-teman yang apapun jurusan kalian dan kalian mau lulus SMA atau apapun, kalian bisa pakai aplikasi ini. Oke? Yang penting kalian mau belajar. Nah, trik yang ketiga ketika kalian dapat invitation, undangan untuk interview itu adalah kalian klik lagi deskripsi pekerjaan itu dan baca detail tanggung jawab pekerjaan kalian nanti. Kalau itu nggak sesuai ya udah skip aja. Tapi kalau misalnya itu sesuai dan tempatnya misalnya di Jakarta, kalian akan komunikasi lewat email kan. Kalian bisa bernegosiasi apakah itu bisa dilakukan face to face atau apakah itu harus dilakukan face to face atau bisa secara online untuk interviewnya. Jadi kalian bisa bernegosiasi di sana. Kalau yang dekat misalnya ada juga yang undang kalian interview tapi pekerjaannya tidak terlalu sesuai keinginan kalian, gajinya juga tidak terlalu sesuai keinginan kalian, ya udah skip aja. Pilih yang menurut kalian sesuai dengan standar kalian. Tapi kalau kalian emang benar-benar kayak ya udah yang penting aku kerja deh, berapapun gajinya, ya udah berarti kalau ada invitation dari 3 perusahaan, 3 sekolah, tiga tempat, 6 tempat, itu ya udah hadirin semua. Kok nanti ujung-ujungnya diterima harus ya, kalau misalnya ke 6 namanya nggak lulus di 2 tempat atau 3 tempat, kan teman-teman bisa seleksi lagi satu kerjaan yang emang sangat-sangat sesuai dengan diri kalian. Nah, yang nggak mau ribet full time, kalian di sana juga bisa lihat di aplikasi ini keterangannya pekerjaan itu bisa dikerjakan paruh waktu ataupun full time. Jadi benar-benar tertera rinci di sana dan akan diperjelas semua di tahap interview. Clear? Jadi sekarang udah nggak ada lagi alasan kalian mager di rumah, nyusahin orang tua. Apalagi yang baru-baru lulusan SMA tuh nggak ada alasan buat kalian nganggur. Kalau kalian mau, kalian bisa kerja juga. Nggak harus maksain keadaan kalian harus lulus S1, lulus S2, atau kuliah dulu baru kalian bisa kerja. Enggak. Sampai ketemu di trik-trik selanjutnya atau pelajaran-pelajaran selanjutnya. Thank you.